Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat-Nya yang telah dianugerahkan kepada kita semuanya. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang baik ini kita akan memasuki bab yang baru, yaitu babut tawafi, bab penjelasan tentang sekitar tawaf. Ada beberapa hadis yang disebutkan oleh muallif rahimanallahu wa iyyahu. Saya akan membacakan hadis yang pertama dalam bab ini. Qala al-muallif rahimanallahu wa iyyahu, al-hadithu al-'ishruna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-220. Hadis yang ke-220 ini akan menjelaskan kepada kita yaitu hukum mencium hajar aswad. Saya bacakan hadisnya. An Umar radhiyallahu anhu annahu jaa'a ila al-hajaril aswadi wa qabbalahu wa qala inni la'alamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Rawahul Bukhari wa Muslimun. Haditsun sahihun, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Annahu jaa'a ilal hajaril aswadi, bahwasannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu menghampiri al-hajarul aswad. Al-hajarul aswad, batu yang hitam, ya, yang mana asal muasal batu tersebut datangnya dari surga, kemudian turun, ya, atau turun dari surga tersebut warnanya putih, ya, warnanya putih. Kok bisa menjadi hitam? Menjadi hitam karena dosa dan noda anak keturunan Adam, yaitu dosa manusia ini, sehingga menjadikan batu yang putih itu menjadi hitam pekat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma marfu'an, nazala al-hajarul aswadu minal jannati wa huwa ashaddu bayadan minal labani fasawwadathu khataya bani Adam. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i.
Kata Nabi SAW bahwasannya Al-Hajarul Aswad itu, batu yang hitam itu, turun dari surga. Ya. Wa huwa ashaddu bayadan minal laban. Batu hitam itu turun dari surga yang asalnya adalah berwarna putih, bahkan lebih putih daripada susu. Kenapa kok menjadi hitam? Fasawwadathu khataya bani Adam. Batu yang putih bersih tadi itu bagaikan seperti putihnya susu menjadi hitam karena dilumuri dosa, dijadikan hitam, menjadi hitam karena sebab dosa dan noda manusia. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Jadi karena dosa manusia lah, ya, batu hitam itu atau batu yang asalnya putih menjadi hitam pekat yang disebut sekarang ini sampai sekarang yaitu Al-Hajarul Aswad. Nah, kembali lagi bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau menghampiri batu hitam tersebut, wa qabbalahu, lalu beliau mencium batu hitam tersebut di hadapan orang-orang yang sedang melakukan ibadah haji, yang mana mereka itu notabene-nya adalah orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Artinya sebelum itu mereka itu para penyembah berhala. Ya. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tatkala beliau mencium Hajar Aswad itu, ya, bukan karena ra'yu dia, bukan karena pendapat beliau, bukan juga karena anggapan ini adalah suatu kebajikan, tetapi beliau itu mengatakan bahwasannya dan dia melakukan hal itu adalah semata-mata karena mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau mengatakan inni la a'lamu annaka hajarun la tadurru wa la tanfa'u. Sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau wahai batu yang hitam, ya, hajarun la tadurru wa la tanfa', sungguhnya engkau adalah batu yang tidak bisa memberikan madarat maupun memberikan manfaat. Ini adalah menunjukkan tauhid seorang sahabat yang mulia ini sudah menghunjam dalam hatinya bahwa yang memberikan manfaat dan madarat bukan engkau wahai batu. Ya. Tetapi yang memberikan manfaat maupun madarat adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium hajar tersebut? Kata beliau, "Walaula anni ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka." Seandainya aku tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciummu, pasti aku tidak akan menciummu. Jelas sekali ungkapan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau mencium Hajar Aswad ini karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam menciumnya, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mencium Hajar Aswad, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yaitu mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga mencium Hajar Aswad tersebut. Ma'asyiral muslimin
wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu latar belakang yang merupakan sebab Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad semata-mata karena mencontoh dan mengikuti teladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan berdasarkan ra'yu beliau atau beliau mengada-ngada dalam masalah agama ini, tidak sama sekali. Sehingga boleh kita katakan dari hadis ini bahwasannya yang dicium itu adalah Hajar Aswad. Adapun benda-benda yang lainnya tidak demikian. Tidak demikian. Mungkin ada orang yang sampai mencium tiang-tiangnya Masjidil Haram misalkan. Ini adalah suatu kebid'ahan. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwasanya engkau wahai Hajar la tadur wa la tanfa. Tidak bisa memberikan madarat maupun memberikan manfaat. Tidak bisa mendatangkan madarat maupun mendatangkan manfaat. Yang bisa mendatangkan madarat dan manfaat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Bukan selain Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa faedah yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ini. Yang pertama, مشروعية تقبيل الحجر الأسود للطائفين عندما يحاذونه إن أمكن بسهولة. Yaitu yang pertama, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasannya disyariatkannya mencium Hajar Aswad bagi orang-orang yang sedang tawaf. Ketika mendekati Hajar Aswad tersebut. Hal itu apabila memungkinkan dan mudah bagi orang yang tawaf tersebut. Kalau mungkin orang berjubel, banyak sekali orang yang ingin mencium Hajar Aswad. Kalau dimudahkan sama Allah SWT, ciumlah Hajar Aswad. Tapi kalau tidak, jangan memaksakan diri sampai berjubel-jubel, sampai mengganggu orang. Mengganggu orang adalah haram hukumnya. Dia akan melakukan suatu sunnah, itu mencium Hajar Aswad, tapi mengganggu orang, memberikan madarat kepada orang, mengganggu orang, sampai nyikut sini, nyikut sana. Demi untuk berebut untuk mencium Hajar Aswad. Ini adalah perbuatan yang tidak boleh. Karena mengganggu orang adalah haram hukumnya. Bagaimana Anda akan melakukan suatu sunnah, tapi melakukan suatu keharaman? Maka semacam itu adalah, jangan memaksakan diri. Apabila dalam kondisi yang tidak memungkinkan. Karena banyaknya orang yang berjubel. Tapi tak kalah mudah bagi Anda, silahkan. Baik. Yang kedua, anna takbilahu laysa li fi'lihi aw li naf'ihi aw dararihi wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala talaqainaha 'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya mencium Hajar Aswad tersebut bukanlah karena Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat atau madarat, tidak sama sekali. Wa innama huwa ibadatun lillahi ta'ala. Akan tapi itu adalah merupakan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW mencium, sehingga kita sebagai umatnya disunahkan untuk mencium Hajar Aswad tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Talaqainaha 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita menerima hal tersebut dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita mencontoh dan menteladani, mengikuti sunnah Nabi SAW dengan mencium Hajar Aswad tersebut. Bukan beriktikad bahwasanya batu tadi itu bisa memberikan manfaat atau madarat, tidak sama sekali. Yang ketiga,
annal ibadati tauqifiyatun fala yushra'u minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Bahwasannya ibadah itu harus bertumpu dengan dalil atau dari dalil. Dalil itu ya qala Allah wa qala Rasul. Ya. Bahwasanya dalam masalah peribadatan, dalam masalah ibadah itu harus ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya, maka ibadah tersebut adalah ibadah yang mardudah. Ya, ibadah yang tertolak, tidak mendapatkan pahala. Ya, bahkan mendapatkan dosa karena dia mengada-ngada. Masalah ibadah ini adalah masalah yang sesuai dengan dalil saja. Yang ada dalilnya kerjakan, yang tidak ada dalil jangan dikerjakan. Karena memang pada dasarnya semua ibadah itu adalah haram kecuali yang ada dalilnya. Saya ulangi lagi, bahwasanya semua ibadah itu adalah pada dasarnya dilarang, diharamkan, dilarang kecuali yang ada dalilnya. Ya, yang ada dalilnya saja. Ini yang dimaksud dengan annal ibadati tauqifiyatun. Ibadah itu adalah tauqifi, harus bertolak ukur, berangkat dari dalil. Ya. Fala yusra' minha illa ma syara'ahu Allah wa rasuluhu. Maka dalam ibadah tersebut tidak disyariatkan kecuali apa yang telah digariskan dan disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya saja. Wa ma'na hadha anna al-ibadati la takunu bir-ra'yi wal istihsani. Artinya bahwasanya ibadah itu adalah tidak dengan ra'yu kita, bukan dengan opini kita, bukan dengan pendapat kita, bukan juga beranggapan bahwa ini adalah merupakan suatu yang baik. Ya. Bukan demikian. Ya. Baik buat Anda belum tentu baik buat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Anda bermaksud baik, tapi belum tentu yang Anda maksudkan kebaikan tersebut baik buat Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang apa-apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala pasti baik untuk Anda. Pasti baik untuk kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh mengatakan di sini, wa innama tulaqqa atau tutalaqqa 'anil musyarri'i. Akan tetapi ibadah tersebut ya diterima dan diambil dari pembuat undang-undang yang telah menentukan syariat, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul ini adalah utusan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa hadhihi qa'idatun 'azimatun nafi'atun. Ini adalah kaidah yang besar. Kaidah yang bermanfaat sekali. Ya. Kalau kita memahami hal ini, maka kita akan mendapatkan manfaat yang besar sekali. Yaitu kaidah yang ketiga ini, atau faedah yang ketiga, bahwasanya ibadah itu adalah tauqifiyah. Semua ibadah itu tauqifiyah, harus ada dalilnya. Yang tidak ada dalilnya, ya, maka kita tidak boleh beribadah dengan selain apa yang ada dalilnya. Tidak boleh dengan ra'yu kita, dengan pendapat kita. Ya, tidak boleh. Karena agama ini bukan ra'yu. Agama ini bukan sesuai dengan pendapat kita. Kalau sesuai dengan pendapat kita, wah, payahlah. Ya. Manusia ini, otaknya manusia beribu-ribu, berjuta-juta orang. Kalau satu orang berpendapat ini, bagaimana? Bagaimana dengan kemurnian agama ini? Hancurlah. Ya. Jadi masalah ibadah khususnya itu harus bertolak dari atau berangkat dari dalil.
Ya, kalau kita pahami ini, kita akan mendapatkan manfaat yang besar sekali. Ya, yaitu bahwasanya ibadah semuanya haram kecuali yang ada dalilnya. Al-aslu fil ibadati al-hadar. Demikian kaidahnya. Pada dasarnya ibadah itu semuanya adalah dilarang. Ya. Illa bid-dalil, kecuali kalau ada dalilnya. Jadi qala Allah, qala Rasul, ya. Itu baru kita melakukan suatu ibadah tersebut. Kalau ada dalilnya, kita cukupkan dengan dalil. Ya, kita tidak boleh mengarang-arang suatu bentuk ibadah. Kemudian kata Syekh rahimanallahu wa iyyahu, tu'khadhu min kalamil muhaddatsil mulhami Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Kaidah yang agung ini, yang bermanfaat ini diambil dari ucapan, yaitu orang yang mendapatkan ilham dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam hal ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi kesimpulannya bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sendiri, beliau mencium Hajar Aswad itu karena beliau mencontoh dan mengikuti jejak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dan Rasulullah SAW adalah sebagai musyarri', ya, alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang ucapannya adalah merupakan wahyu, dan beliau tidak berucap kecuali apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, bukan sesuai dengan hawa nafsu beliau, sama sekali tidak. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Poin yang keempat disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, tabyinu ma yuhimul 'ammata min masyakilil ilmi hatta la ya'taqidu ghaira as-sawabi. Ya. Yang keempat ini yaitu menjelaskan apa-apa yang menjadi sesuatu yang sulit, ya, untuk orang awam dalam permasalahan-permasalahan ilmu, sesuatu yang muskil di kalangan orang awam, dalam permasalahan ilmu, hatta la ya'taqidu ghaira shawab. Jadi pemberian penjelasan, keterangan, bayan itu untuk orang awam itu, ya, sehingga mereka tidak beriktikad yang tidak benar. Meluruskanlah, ya, meluruskan apa-apa yang menjadi sesuatu yang tidak benar. Jangan dianggap seseorang itu tak kala mencium Hajar Aswad, bahwasanya Hajar Aswad itu memberikan manfaat atau mendapatkan madarat. Ya. Dia bisa mendapat menjauhkan diri dari madarat tersebut, atau bisa berharap dengan memberikan manfaat dengan mencium Hajar Aswad tersebut. Tidak. Ini tidak benar. Ya. Karena yang memberikan manfaat dan madarat adalah tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Adapun batu dan selainnya tidak sama sekali. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mencium Hajar Aswad itu karena, sekali lagi, karena beliau mencontoh baginda kita, teladan kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bukan beranggapan yang lainnya. Tidak lain kecuali iktidaan bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dan mengikuti, ya, gerak-gerik Nabi, tindakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau memang adalah uswah kita, sebagai qudwah kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada
pada jiwamu, pada jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suri teladan yang baik buat kalian. Ya, kita belajar dan mengambil suri teladan bagi baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, melalui mempelajari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Al-Iman dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan poin yang kelima, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, anna fi'lan Nabi sallallahu alaihi wasallam min sunnatihil muttaba'ati wa laysa hunaka khususiyatun illa bidalilin. Bahwasanya perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah termasuk sunnah yang diikuti. Ya, sunnah yang diikuti. Walaysa hunaka khususiyatun illa bidalilin. Maka di sana tidak ada kekhususan, ya, tidak ada kekhususan kecuali kalau ada dalilnya. Bahwasanya perbuatan ini adalah khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa dasarnya mengatakan khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena ada dalilnya ini dan itu. Tapi kalau tidak ada dalilnya, maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan sumber hukum yang harus kita contoh, ya, sebagai mengikuti, ya, jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu adalah hukumnya wajib, ya. Wajib untuk kita mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tidak ada keraguan dalam masalah ini. Ya. Wajib untuk kita mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya. Yang berikutnya, poin yang keenam disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, annahu idza sahha 'anil syari'i ibadatun 'umila biha walau lam tu'lam hikmatuha ala anna id'ana an-nasi wa ta'atuhum fil qiyam biha minal hikamil maqsudah. Poin yang keenam ini menjelaskan kepada kita bahwasannya apabila suatu ibadah itu benar dari syari', dari pembuat hukum yaitu Allah Subhanahu wa taala, ya, ibadah tersebut sudah benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka umila biha, ibadah tersebut adalah diamalkan, ya, ibadah tersebut diamalkan walau lam tu'lam hikmatuha, walaupun kita belum tahu hikmahnya. Karena memang suatu syariat itu ada yang kita ketahui hikmahnya, ada yang tidak kita ketahui hikmahnya. Ya. Kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya, ibadah tersebut harus kita laksanakan. Ya. Wudu misalkan. Kenapa kalau orang batal kok harus berwudu? Ya. Hakada ta'abbudi. Itu yang diperintahkan, ya, oleh syariat kita yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang batal kentut misalkan atau buang air kecil misalkan, harus berwudu. Ya, harus berwudu, tidak cukup dibersihkan dari keluarnya kotoran tadi misalkan, keluarnya air seni misalkan, tidak. Harus berwudu, setelah dibersihkan harus berwudu. Ya. Hikmahnya apa? Allah taala alam, tapi yang jelas kita diperintahkan semacam itu. Idza kuntum ila salati fa idza kuntum ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak, ya, melakukan salat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah Anda, ya, mencucilah atau basuhlah tangan Anda sampai ke siku dan seterusnya ayat yang tentang wudhu tersebut. Ya. Jadi demikian, bahwasannya ada yang tahu hikmahnya maupun ada yang kita tidak tahu hikmahnya. Tapi yang jelas itu adalah merupakan suatu syariat.
yang disyariatkan oleh Allah, suatu ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ma alaina illa sam'an wa ta'atan. Tidak ada lain kecuali kita mengetahui, kita dengarkan dan kita taati. Terlepas kita tahu hikmahnya maupun tidak tahu hikmahnya. Ala anna id'anan nasi wa ta'atahum fil qiyam biha minal hikam al-maqsudah. Bahwasannya taatnya manusia itu dan tunduknya manusia untuk menjalankan dan melaksanakan ibadah tersebut itu adalah termasuk dari hikmah yang dimaksudkan, itu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena memang pada hakikatnya manusia hidup ini dan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada lain kecuali untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman Allah SWT dalam surah Az-Zariyat, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ya, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdikan diri kepadaku. Ya. Mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai khalik kita, sebagai pencipta kita. Jalla fi'ula. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahmakumullah. Poin yang terakhir disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, yaitu poin yang ke-7. Perhatikan ini, penting ya. Beliau menukil ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kata beliau, qala Syekhul Islam, wa yustahabbu lit-ta'ifi an yadhkurallaha ta'ala wa yad'uwahu bima yushra'u minal ad'iyati wal adhkari. Wa in qara'a sirran fala ba'sa. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimanallahu wa iyyahu, bahwasannya disunnahkan bagi orang yang tawaf itu berzikir, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bima yushra'u minal ad'iyati wal adhkar. Ya. Berdoa, menyebut nama Allah, mengingat Allah dan berdoa dengan apa-apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu doa maupun zikir. Wa in qara'a sirran fala ba'sa, walaupun misalkan dia membacanya doa tersebut atau zikir tersebut dengan sir, dengan suara yang lirih, itu tak mengapa. Ya. Karena dia sedang bermunajat kepada Allah SWT, berdoa ya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, walaupun tidak diangkat suaranya. Ya. Tapi dia sedang berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dianjurkan bagi orang yang sedang tawaf. Membaca Al-Qur'an misalkan, boleh-boleh saja. Ya. Karena membaca Al-Quran adalah bagian dari zikir, bahkan adalah afdalud dzikri. Ya, wa a'zamud dzikri. Sebaik-baik zikir adalah membaca Al-Quran. Ya. Sebaik-baik atau seagung-agungnya zikir adalah membaca Al-Quran. Karena itu adalah kalamullah. Di situ ada huda, ada petunjuk, ada perintah, ada larangannya. Ya. Perintah yang harus kita kerjakan, larangannya harus kita jauhi. Sebagai hudan, sebagai petunjuk. Artinya sebagai petunjuk itu ya apabila kita mengimaninya, ya, kita membenarkannya dan kita mengikutinya, mengamalkannya dan mengaplikasikannya dan mempraktekannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa in qara'a sirran fala ba'sa, walaupun dia membaca doa atau zikir dengan suara yang lirih tak mengapa. Kemudian kata beliau, wa laisa lit-tawafi dzikrun mahdudun 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwasannya untuk tawaf itu tidak ada zikir yang tertentu. Ya. Ketika tawaf itu tidak ada bacaan-bacaan yang tertentu. Tidak ada bacaan yang tertentu.
sebagian jamaah, ya, jamaah umrah atau jamaah haji melakukan sesuatu yang harus diluruskan. Apa itu? Bahwasannya beliau atau sebagian jamaah haji membaca dengan buku panduannya, dari mana sumbernya wallahu a'lam, ya. Bacaan tawaf yang pertama ini, tawaf yang kedua ini, tawaf yang ketiga ini, dan seterusnya dan seterusnya. Dari mana semacam itu? Ya. Dari mana ajaran semacam itu? Kenapa kok mengada-ngada semacam itu? Ya. Biarkan jamaah berdoa sebebas-bebasnya untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Tidak ada ketentuan-ketentuan dari Nabi SAW. Oleh karena itu Syekh mengatakan di sini, Syekhul Islam, walaysa lit-tawafi dzikrun mahdudun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam la li amrihi wala bi qawlihi wala bi ta'limihi. Bahwasannya ketika tawaf itu tidak ada doa-doa tertentu, tidak ada zikir-zikir tertentu yang terbatas, yang tertentu dari Nabi SAW. Baik itu dari perintahnya tidak ada, ya kan? Wala biqaulihi, demikian pula dari sabda Nabi SAW juga tidak ada. Ya, wala bita'limihi, demikian juga tidak ada penjelasan, pengajaran Nabi SAW, arahan dari Nabi SAW. Coba kalau kita merujuk pada hadis-hadis Nabi SAW, apakah ada dasar dari Nabi SAW kalau tawaf pertama doanya semacam ini, tawaf kedua doanya semacam ini, tawaf yang ketiga doanya ini? Tidak ada. Ya. Maka ini harus kita perhatikan dan harus kita luruskan ini. Ya. Bebas, terserah Anda yang sedang tawaf berdoa apa saja. Terserah untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masing-masing adalah mempunyai permasalahan-permasalahan yang berbagai macam. 1001 masalah. Ya. Dia boleh untuk berdoa, berzikir, terserah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Terserah. Ya. Berdoa dengan bahasa Indonesia, dengan bahasa daerah kita, terserah, tidak ada masalah. Itu semuanya adalah doa. Itu adalah merupakan doa. Ya. Tapi zikir-zikir tertentu, ya kan, itu tidak ada ketika tawaf. Baik itu dari perintah Nabi SAW juga tidak ada. Dari sabda Nabi SAW juga tidak ada. Dari pengajaran Nabi SAW juga tidak ada. Bal yad'u fihi bisairil ad'iyati syar'iyyati. Bahkan orang yang sedang tawaf tersebut, yang melakukan ibadah, ya, tawaf dan sa'i misalkan, ya kan, dalam hal ini disebutkan tawaf, ya kan, bahwasanya ketika tawaf tersebut berdoa, doa-doa apa saja, ya, doa apa saja. Yang penting dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebahagiaan dunia dan akhirat. Doa yang paling jami' mani adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya. Yang dikenal dengan sebutan doa sapu jagat oleh sebagian orang. Ini untuk mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Ya, itu aja mungkin. Kalau tidak tahu doa yang lainnya, itu sudah lebih dari cukup. Ya, karena Allah SWT yang mengajarkan kepada kita dalam Al-Quran, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kemudian di sini disebutkan masih dalam ungkapan, ya, ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wa ma yadhkuruhu katsirun minan nasi min du'ain muayyanin tahta al-mizabi wa nahwi dzalika fala asla lahu. Adapun yang dikatakan, ya, diungkapkan oleh sebagian orang atau sebagian besar orang-orang itu dari doa yang tertentu di bawah talang Ka'bah, ya. Ada doa tertentu di bawah talang Ka'bah, itu adalah tidak ada dasarnya. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yakhtimu tawafahu baina ruknaini bi Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya.
dan adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menutup tawafnya itu di antara rukun Yamani ya dan Hajar Aswad dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berilah kepada kami di dunia ini ya kebaikan. Demikian pula kebaikan di akhirat. Kebaikan di dunia yang sekarang kita berada di dunia ini. Demikian pula kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ya. Doa yang kompleks sekali. Kebahagiaan, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan dijauhkan kita nanti ya dari api neraka. Subhanallah. Doa yang kompleks. Yang hendaknya jangan lupa dengan doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah ya. Mudah dan gampang untuk dihafal, untuk selalu kita ucapkan ya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Itu yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Dengan demikian maka hadis yang pertama ini dalam bab ini sudah selesai. Kita lanjutkan hadis yang kedua. Qala al-mu'allif rahimanallahu wa iyyahu al-haditsu al-hadi wal 'ishruna ba'da al-mi'ataini. Hadis yang ke-221. Hadis ini akan menjelaskan kepada kita yaitu ar-ramal, lari-lari kecil dengan langkah yang dekat ya ketika tawaf. Ini hukum ramal ketika tawaf. Saya bacakan hadisnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Faqala al-musyrikuuna innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wahanatuhum humma Yathriba. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم رواه البخاري ومسلم. حديث صحيح diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini bersumber dari sahabat yang mulia yaitu Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhuma. Ya, misal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang biografi singkat beliau sudah berlalu pada hadis-hadis yang sebelumnya. Radhiyallahu taala anhuma. Semoga Allah taala memberikan keridhaan kepada Abdullah dan ayahnya yaitu Abbas ibn Abdul Muttalib. Beliau berkata, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ya, qadima. Ya, qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu Makkah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam datang dengan para sahabatnya ke kota Makkah, yaitu untuk melaksanakan umratul qadha, karena memang tahun sebelumnya, tahun yang ke-6 Hijriyah ya, itu dihalang-halangi oleh orang kufar Quraisy, sehingga ya Nabi SAW mengadakan mengadakan perjanjian ya. Maka Rasulullah SAW mengalah dengan para sahabatnya. Di tahun itu Nabi SAW menggagalkan ya, tidak umroh, tapi disuruh datang pada tahun yang berikutnya, yaitu tahun yang ke-7. Sehingga ini adalah kejadian yaitu disebut dengan umratul qadha, sebagai pengganti umroh pada tahun yang sebelumnya yang tidak terlaksana. Dan itu adalah pada bulan Dzulqa'dah pada tahun yang ke-7 Hijriyah. Ya. Umratul qadha pada tahun yang
ke-7 Hijriah. Nabi SAW datang bersama para sahabatnya. Dikatakan bahwasanya jumlah para sahabat saat itu adalah kurang lebih 2.000 ya, 2.000 orang yang ingin umrah bersama Rasulullah SAW. Lain itu perempuan-perempuan dan anak-anak kecil lain tidak masuk. Dalam artian yang 2.000 adalah para sahabat Rasulullah SAW. Ya. Jadi cukup banyak sekali yang melakukan umrah qadha pada tahun yang ke-7 Hijriah. Dan itu mereka orang-orang kufar Quraisy juga membatasi cuman 3 hari saja untuk melaksanakan umrah tersebut. Ya. Ini tentunya adalah sebelum Fathu Makkah, sebelum penaklukan kota Makkah. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabatnya datang ke Makkah. Ya. Faqala al-musyrikuna, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kufar Quraisy mengatakan dengan maksud mencibirnya, mengata-ngatain ya sahabat dengan nabinya sallallahu alaihi wasallam, innahu yaqdumu alaikum qaumun qad wahanadhum humma yathriba. Innahu yaqdumu alaikum qaumun, sesungguhnya ya sedang datang kepada kalian suatu kaum. Yang dimaksud kaum di sini adalah sahabat dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sungguhnya akan datang kepada kalian atau sedang datang kepada kalian yaitu suatu kaum yang mana kaum tersebut qad wahanat humma yathriba. Wahanat ay ad'afat, yaitu kaum itu sudah dilemahkan oleh panasnya Yathrib. Yathrib ini adalah satu nama untuk kota Madinah. Di zaman jahiliyah disebut dengan Yathrib. Kemudian diganti oleh Nabi SAW dengan menjadi Al-Madinah atau Thayyibah atau Thabah. Ya. Thayyibah atau Thabah atau Al-Madinah Al-Munawwarah yang terkenal sekarang ini, atau lebih tepatnya Al-Madinah An-Nabawiyah. Ya. Al-Madinah An-Nabawiyah. Orang menyebutnya Al-Madinah Al-Munawwarah. Sehingga disebut ya Al-Madinah Al-Munawwarah atau Al-Madinah An-Nabawiyah. Yang mana di zaman jahiliyah disebut dengan Yathrib. Ya. Dikatakan humma Yathrib karena memang Madinah saat itu adalah panas sekali dan Rasulullah SAW berdoa agar panasnya kota Madinah ini dipindahkan. Ya, memohon kepada Allah SWT agar panasnya Madinah ini yang relatif panas ya dipindahkan ke Juhfah yang saat itu adalah yakni negeri orang kufar atau kota orang kufar, sehingga berkuranglah panasnya kota Madinah setelah Nabi SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin kadang-kadang zaman sekarang ini juga kadang-kadang terasa panasnya, nyelkit panasnya kota Madinah. Tapi seandainya bukan karena doa Nabi SAW mungkin lebih parah daripada itu. Ya. Nabi SAW berdoa agar dipindahkan panasnya ke Juhfah sebagaimana disebutkan oleh syurahul hadis. Baik. Sehingga orang-orang kufar mengatakan bahwasanya mereka itu ya dilemahkan oleh panasnya kota Madinah. Menjadi yakni lemah ya dari atau sakit dari panasnya kota Madinah tersebut. Setelah hal itu Nabi SAW mendengar ucapan mereka ya, maka kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, fa amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an yarmulu al-ashwat ats-tsalatsata. Tatkala para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya itu kurang lebih dari 2.000 orang ya, Rasulullah SAW memerintahkan
kepada para sahabatnya ketika tawaf untuk yarmulu, ya, untuk lari-lari kecil. Yarmulu jadi kata ar-raml. Ar-ramlu huwa al-isra'u fil masyi ma'a taqarrubil khuta, yaitu berjalan dengan cepat tapi dengan langkah yang dekat, ya. Lari-lari kecil lah, ya. Lari-lari kecil. Dan ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menepis, ya, anggapan-anggapan orang Quraisy, kufarul Quraisy, bahwasanya orang Islam ini lemah-lemah. Orangnya, ya, loyo-loyo. Oleh karena itu Nabi SAW memerintahkan kepada sahabatnya agar mereka an yarmulu al-ashwata thalathata, agar mereka lari-lari kecil pada 3 putaran pertama, ya, untuk menepis, ya, dan menghalau ucapan atau anggapan orang-orang kufarul Quraisy, orang-orang musyrikin. Sehingga Nabi SAW memerintahkan kepada para sahabatnya untuk lari-lari kecil ketika tawaf, ya, pada 3 putaran pertama, al-ashwata thalathata, pada 3 putaran yang pertama. Wa an yamshu ma baina ruknaini, dan agar mereka itu berjalan di antara 2 rukun, rukun Yamani dengan Al-Hajar Aswad, ya. Karena memang daerah ini tidak kelihatan oleh orang-orang kufar, yang mana mereka itu di atas Bukit Marwa kalau zaman sekarang, ya. Di atasnya Bukit Marwa. Tatkala para sahabat Rasulullah SAW melakukan tawaf antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, mereka tidak kelihatan para sahabat. Sehingga Nabi SAW memerintahkan agar jalan biasa. Trik Nabi SAW, strategi Nabi SAW luar biasa, ya. Kenapa demikian? Wa an yamshu ma baina ruknaini, agar mereka itu berjalan di antara 2 rukun, rukun Yamani dan Al-Hajar Aswad, ya, dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu saja diulang-ulangi dari rukun Yamani sampai Hajar Aswad. Jangan ditambah-tambahi, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dan perlu diingat juga bahwasanya ketika tawaf itu kaum lelaki, itu jamaah, kaum lelaki, bapak-bapak harus ittiba, yaitu lengan kanannya ini harus terbuka, tidak boleh dalam keadaan tertutup. Lengan kanannya ini terbuka. Dan ini juga menunjukkan di saat itu bahwasannya kaum muslimin juga kuat-kuat, dempal-dempal, dalam bahasa Jawa Timurannya itu dempal-dempal, hebat-hebat, ya kan? Sehingga ini membuat orang kufar Quraisy, wah, bukan sembarangan ini, orang-orang yang kuat-kuat, ya. Oleh karena itu mereka mengatakan ternyata mereka kenceng-kenceng larinya, ya, seperti kal-ghirban, seperti kijang, ya. Diperumpamakan seperti kijang, ya. Dan ini bikin takut mereka, menjadi gentar melihat kaum muslimin. Jadi itu ittiba ketika tawaf, yaitu lengan kanan dalam kondisi terbuka untuk kaum lelaki khusus. Walam yamna'hum an yarmulu al-ashwata kullaha illa al-ibqa'u 'alaihim. Dan Nabi SAW tidak melarang mereka untuk berlari-lari kecil seluruh putaran itu. Seluruh putaran, 7 kali putaran itu tidak melarang sebenarnya Nabi SAW. Tapi illal ibqa'u 'alaihim. Nabi SAW melarang, ya,
cuman yang diperintahkan itu cuman 3 putaran pertama untuk lari-lari kecil itu karena Nabi SAW saking sayangnya pada umatnya. Al-ibqa'u alaihim ay syafaqatan alaihim. Karena belas kasih Nabi SAW, ibahnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan dengan fawaid intisari dari hadis Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma ini. Yang pertama, disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu ramalu fil ashwati thalathil awal ma ada ma baina ruknaini. Faqad rakhasa lahum fi tarkihi ibqa'un alaihim wa dhalika fi umratil qada. Bahwasanya Nabi SAW dan para sahabatnya lari-lari kecil ya pada 3 putaran pertama, kecuali antara rukun Yamani dengan rukun atau Hajar Aswad. Ya, Nabi SAW berjalan dengan para sahabatnya dengan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Faqad rakhasa lahum fi tarkihi. Nabi SAW telah memberikan dispensasi pada mereka untuk meninggalkan lari-lari kecil itu di antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad. Ibqa'un alaihim. Itu sebagai rasa iba Nabi SAW. Karena rasa sayangnya Nabi SAW kepada para sahabatnya. Wa dzalika fi umratul qada. Yang semacam itu adalah terjadi yaitu pada pelaksanaan umratul qada. Ini karena beliau Nabi SAW telah mengqadha dari tahun yang sebelumnya yang tidak terjadi pelaksanaan ibadah umrah, yaitu pada tahun ke-7 Hijriah, bulan Dzulqa'dah. Kemudian yang kedua, ma'asyal muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, istihbabur ramli fi kulli tawafin waqa'a ba'da kudumin sawa'un akana linusukin am la. Fa fi sahih Muslimin kana dzalika idza tawafa at-tawaful awwal. Yang kedua, bahwasanya anjuran untuk lari-lari kecil, ya, ramel namanya, lari-lari kecil setiap tawaf. Ya, setiap tawaf yaitu tawaful kudum. Tawaful kudum, ketika dia baru masuk ke Mekkah, ya, umrah, dia tawaf. Ini namanya tawaful kudum, tawaf selamat datang, ya, salat tawaf selamat datang yang disebut dengan tawaful kudum. Ya, ini pada putaran pertama dia ar-raml, melakukan lari-lari kecil ketika dia tawaf pada 3 putaran pertama. Sawaun akana linusukin amla, baik itu untuk nusuk atau tidak, untuk manasik atau tidak. Sebagaimana disebutkan dalam Sahih Muslim, kana dzalika idza tawafat tawafa al-awwala. Yang semacam itu, ramal itu apabila dia melakukan tawaf yang pertama. Ya, tawaf yang pertama. Ya, tawaful kudum. Yang ketiga, idharul quwwati wal jaldi amama a'da'id dini ighadatan lahum wa tawhinan li'azmihim wa wattan fi a'dadihim. Yaitu ramal ini, ya, dalam hal ini adalah ramal, lari-lari kecil itu, dan hadis ini secara umum yaitu menunjukkan kekuatan, ya, dan kesabaran terhadap musuh-musuh agama. Anjuran untuk memperlihatkan kekuatan. Ya. Apa istilahnya? Power show apa namanya? Yang menunjukkan kekuatan, menampakkan kekuatan dan kesabaran, ya,
menghadapi musuh-musuh agama. Ighadatan lahum, sesuatu sebagai menjadikan sesuatu hal yang membuat marah para musuh-musuh tersebut dengan menampakkan kekuatan, ya. Itu menjadi marah pihak musuh itu. Wa tauhinan li'azmihim, demikian pula untuk menghinakan ketekatan mereka. Wa waqtan fi a'dadihim, dan meruntuhkan kekuatan mereka. Ya. Ya. Dalam kondisi semacam itu, kita dianjurkan untuk menampakkan kekuatan kita. Ya. Menunjukkan ketabahan kita, ya, di hadapan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala, di hadapan musuh-musuh agama. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, anna minal hikmati fir ramli al-ana tudzakkiru hala salafina salihi fi katsirin min manasikil haji kas-sa'yi wa ramyil jimari wal hadyi wa ghairiha. Bahwasannya hikmah dalam lari-lari kecil tersebut zaman sekarang ini mengingatkan kondisi salafus saleh, orang-orang terdahulu, orang-orang yang saleh yang terdahulu dari orang-orang yang telah mendahului kita, generasi-generasi yang baik, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan orang-orang yang mengikuti beliau. Ya, orang-orang yang mengikuti beliau, mengingatkan, ya, memori kita mengingatkan, ya, kondisi para pendahulu-pendahulu kita yang saleh, yaitu sahabat yang dipimpin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan orang-orang yang mengikuti kebaikan, mengikuti mereka dengan kebaikan. Fi katsirin min manasikil haji, ya, mengingatkan banyak hal sekali dalam manasik haji tersebut. Misalkan ketika sa'i, ya, mengingatkan kejadian di mana Hajar, ya, ibunya Ismail mencari air, ya, antara Bukit Safa dengan Bukit Marwa, mencari air. Ya, demikian pula ketika melempar jumrah, ini mengingatkan kepada kita di mana Nabi Ibrahim, yakni melempar syaitan yang mengganggu dan membisiki, ya, yang mana beliau akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tapi diganggu sama syaitan, dilempar sama Ibrahim. Ya, ini mengingatkan kita tentang kejadian-kejadian itu dan yang lainnya. Wallahu taala a'lam wa ahkam. Baik. Kemudian yang keenam, yang kelima, walaupun di sini tertulis keenam, yang betul ada yang kelima. Yang kelima yaitu laufata ramlu fi thalathatil uwal fa innahu la yaqdihi li'anna al-matluba fil arba'atil baqiyati al-mashyu fala yakhluf hay'atahunna fatakunu sunnatun fata mahallaha. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwasannya seandainya lari-lari kecil itu sudah lewat pada 3 putaran pertama, maka hal itu adalah tidak diqadha, ya. Tidak diqadha. Karena yang 4 putaran berikutnya itu adalah sesuatu yang diharapkan pula, ya, yaitu untuk berjalan biasa. Sehingga ini adalah tidak dianggap suatu pelanggaran, tetapi yaitu dikatakan fatakunu sunnatun fata mahallaha. Bahwasanya ini adalah sunnah yang kelewatan tempatnya. Jadi kalau misalkan ada seorang yang tawaf tapi tidak ramel, tidak melakukan ramel, ya, tidak melakukan lari-lari kecil ketika 3 putaran pertama ketika tawaf, tidak mengqadha, ya. Tidak mengqadhanya.
Dilanjutkan karena mungkin dia lupa mungkin atau tidak tahu mungkin, jahal. Karena kebodohan mungkin atau tidak tahunya. Ya. Hal ini ya tidak perlu diqadha. Tidak perlu diqadha. Karena juga 4 putaran berikutnya dia berjalan. Ya. Ini yang disebutkan oleh Syekh rahimanallahu wa iyyahu. Jadi kalau misalkan kejadian semacam ini terjadi pada kita, ya, pada 3 putaran pertama tidak ramal, tidak melakukan hal-hal kecil, ya, itu tidak perlu diqadha. Dilanjutkan saja putaran yang keempat dan seterusnya sampai 7 putaran. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. Ini mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan memasuki atau kita melanjutkan pembahasan kita ini tentang tawaf khususnya, masih belum selesai. InsyaAllah pada penjelasan-penjelasan pada pertemuan yang akan datang. Demikian ma'asyal muslimin wal muslimat, para pemirsa Al-Iman TV dan para pendengar Radio Al-Iman dimanapun Anda berada, yang bisa disampaikan pada kesempatan yang baik ini, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita tentang agama yang hanif ini, khususnya dalam permasalahan ibadah dan lebih khusus adalah tentang al-hajju wal umrah. Demikian kami mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Nas'alullah ilman nafi' wal amal saleh. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam wa arham. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.